Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang mengadakan waktu bagi kita. Al-imtihanu alaina ayyul a'malus soleh wal kabih wasyarr. Siapa di antaranya yang lulus untuk menggunakannya bisa beramal soleh, atau mau mengkhianati waktu sehingga dia lupa diri dan menghasilkan keburukan dan kejahatan. Asyhadu an la ilaha illallah. Mari kita sungguh-sungguh ulangi dan terus mengulangi komitmen perjanjian kita dengan Allah, yakni kalimat syahadat. Kalimat yang membedakan antara keimanan dan kekufuran. Kalimat yang membedakan antara ketaatan dan keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nusallimu ala rasulina. Mari kita senantiasa mengingat salawat dengan manusia terbaik pilihan Allah, yang dengannya kita mengenal agama ini, kita bisa menemukan jalan hidayah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa alihi salawat padanya dan keluarganya, wa ashabi, para sahabatnya, wa azwajih, pada istri-istri beliau, wa zurriyatihi, kepada keturunan yang soleh dari beliau, wa man tabi'ahu, dan siapa yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang kualitas hidup manusia itu pasti terkait dengan bagaimana kualitas mengelola waktunya. Setiap orang yang berhasil di dunia, ya ikhwah, itu karena kecerdasannya mengelola waktu. Jangan berharap banyak kepada orang yang dia sendiri tidak menghargai waktu yang ada pada dirinya. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang bisa lepas dalam dua hal. Tidak ada manusia bisa lepas dengan waktu, dan tidak ada manusia yang lepas dalam masalah tempat. Jadi masalah tempat dan waktu, kebutuhan dan hajat manusia yang tidak bisa dipisahkan dengan dirinya. Alhamdulillah, dengar yang ada di rumah, ya, semoga insyaAllah tetap kita semua mendapatkan percikan rahmat pada hari ini, karena tidak ada juga gunanya perpanjangan waktu kalau tidak Allah Subhanahu wa taala berikan rahmatnya kepada kita. Tidak ada sia-sia Pak pada ujungnya. Kita belajar dari manusia-manusia dulu yang dipanjangkan umurnya, seperti Fir'aun, itu lebih 300 tahun hidupnya, tidak pernah sakit-sakit, tapi tidak ada keberkahan. Qarun yang mendampingi Fir'aun juga cukup panjang umurnya, bahkan dua manusia ini diselimuti dengan dunia. Fir'aun dengan kekuasaannya tidak bisa mengangkat dirinya lebih baik. Qarun dengan hartanya malah dia semakin jauh. Jadi memang juga itu Pak, ada orang tidak berbakat dipanjangkan umurnya tanpa tua-tuai. Ada orang tidak berbakat jadi kaya, karena begitu dia kaya sombong, dia kaya lupa diri, dia kaya dia pamer, dan dia tidak sanggup untuk mengelola hartanya. Orang yang begini sebenarnya lebih bagus miskin saja.
tapi miskin yang berbobot, yakni bisa bersabar. Saya tidak bermaksud merekomendasi antum untuk miskin ya, jangan salah pengertian. Tidak. Konteks ini ada orang yang berbakat jadi kaya, akan ada Nabi Allah, Nabi Sulaiman. Itu bagus, kekayaan Nabi Sulaiman setiap bertambah pula syukurnya. Tidak ada pertambahan harta kecuali semakin bertambah kedekatan beliau. Seharusnya nikmat umur juga begitu, semakin bertambah umur yang Allah jatahkan buat kita untuk dihabiskan, semakin berbobot kualitas pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin mudah menangis, semakin mudah bersyukur, semakin rasa khauf, takutnya, ar-raja'nya, berharapnya kepada Allah semakin besar, sehingga semakin mendekatkan diri untuk menjemput apa maunya Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu itu Pak tinggal sebenarnya diberi saja. Tidak ada orang yang tidak punya waktu, cuma memberinya itu mau atau tidak. Kalau ada orang mengatakan jarang saya lihat di pengajian Pak, ya tidak ada waktuku, itu tidak benar itu. Tidak ada orang yang tidak punya waktu. Tidak ada orang mengatakan tidak ada waktuku, cuma tidak mau diberi. Bapak punya waktu, cuma mungkin tidak diberi. Tinggal dialokasikan saja ke situ. Sama kalau anak-anak minta uang tak bapak, bilang bapaknya tidak ada uang nak. Sebenarnya ada uang, cuma buka alokasi ke situ. Ada tak? Bukan tidak ada, cuma permintaanmu tidak sesuai dengan yang tersedia. Jadi bapak ini jangan biasakan Pak tidak ada waktu. Ya, bilang makin saja, maaf belum bisa saya beri waktu, supaya dirasa itu waktu memang kita yang punya. Ya, biasa orang bilang bisa bertemu Pak Ustaz, bilang maaf ya, belum bisa saya ketemu. Ya, karena waktu belum diberikan ke situ. Jadi bapak-bapak ini punya waktu semua, sama semua, 24 jam hari ini. Ya, dan kita insya Allah hari ini berlomba merebut poin-poin yang terbaik dengan penggunaan waktu itu. Kita akan berlomba Pak. Ya, kita sudah tahu kaidahnya. Ya, likulli zaman amalun, setiap waktu itu mesti ada amalnya. Walikulli amal, setiap amal itu adalah waktu. Harus perhatikan waktunya. Ini dua rumus Pak ya. Setiap waktu jangan sia-sia, mestinya harus ada nilainya. Harus ada nilai, dan cari memang nilai yang paling berkualitas. Jangan yang receh-receh. Kalau bisa yang paling mulia, paling mulia.